Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di pagi hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 1 di pembelajaran keempat. Jadi kalau pada pembelajaran 2 dan 3 kita sudah mengetahui pemanfaatan air dan angin untuk membangkitkan listrik. Jadi kita berhak memanfaatkan energi listrik itu untuk aktivitas sehari-hari dan penggunaan listrik juga harus hemat ya. Sebagai contoh, tidak menyalakan lampu saat tidur, kemudian mematikan TV jika sudah tidak ditonton. Jadi semakin banyak kita menggunakan listrik, biaya listrik juga akan meningkat dan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi walaupun kita mempunyai hak menggunakan listrik, kita juga harus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, kita ada matematika, PPKN dan bahasa Indonesia, tapi fokus pembelajaran kita di sini itu adalah PPKN-nya dan tentang hemat dalam atau pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang dalam menggunakan energi listrik. Di sini ada sebuah gambar ya. Halaman 28 ada ayah lagi menonton TV, ada jam, ada lampu, ada kulkas dan juga ada AC. Nah, di sini halaman 29 apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Jadi kita bisa lihat ya pada gambar ini ayah sedang menonton TV, kemudian kulkasnya menyala ya, ada AC, ada lampu dan ada jam juga yang menyala. Jadi sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan dengan sumber energi listrik. Nah, jadi berdasarkan gambar ini ya bisa kita lihat bahwa di sini kita menggunakan sumber energi listrik itu untuk keperluan seperti menyalakan TV, kemudian lampu, kulkas, AC, dan jam dinding. Kemudian di sini ada halaman 29 gambar anak lagi tidur tapi TV-nya menyala ya. Kemudian ada juga di halaman 30-nya gambar ada sebuah keluarga itu lagi menonton satu TV. Nah, jadi pertanyaannya yang pertama di gambar yang A tadi, apakah kita berhak menyalakan TV? Ya, jawabannya ya, kita semua berhak menyalakan TV karena kita semua berhak memanfaatkan sumber energi listrik. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tapi tidak ada yang menonton? Jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton, maka terjadi pemborosan energi listrik. Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Jika kita akan tidur, sebaiknya semua alat elektronik dimatikan, peralatan listrik yang tidak digunakan pun dimatikan. Kemudian yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar yang A? Jadi yang perlu diperbaiki itu adalah sikap kita dalam memanfaatkan energi listrik. Jadi kita harus menggunakannya dengan bijak dan hemat. Jangan menggunakan energi listrik itu dengan boros. Sedangkan gambar yang B, apakah kita berhak menyalakan TV? Iya, kita berhak menyalakan TV karena melalui TV kita bisa mendapatkan pengetahuan dan hiburan. Apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Yang pasti menonton TV bersama keluarga itu bermanfaat untuk mendapatkan hiburan dan pengetahuan, menambahkan kedekatan antara anggota keluarga, kemudian dapat menyaring informasi yang benar terhadap siaran TV yang perlu bimbingan orang tua, dan dalam hal pemanfaatkan energi listrik itu akan lebih hemat. Yang ketiga, apa yang terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV itu sendiri-sendiri? Nah, yang akan terjadi maka tidak adanya kebersamaan ya. Tidak adanya kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga karena semua anggotanya itu bersikap individual. Jadi dari segi pemanfaatan energi juga terjadi pemborosan energi listrik. Kemudian hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di sini ya, gambar yang B. Jadi di sini
menonton TV dapat menambah pengetahuan, hiburan, dan kedekatan antar anggota keluarga. Menonton TV secara bersama-sama itu lebih hemat energi listrik juga daripada menonton sendiri-sendiri. Kemudian kita bisa menjawab pertanyaan ini ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Yang pertama, jika kita tidak menghemat energi listrik itu akan energi listrik dan boros listrik, maka akan berdampak pada berkurangnya pasokan listrik sehingga terjadi pemadaman secara bergiliran. Kemudian yang kedua, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik itu akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Ya, dengan kita boros energi listrik, maka kita boros akan sumber daya alam. Energi listrik yang kita pakai berhubungan dengan sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik. Jadi sumber daya alam tersebut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga jika kita boros dalam hal energi listrik, maka suatu saat kita akan krisis energi dan berdampaknya itu bisa sangat luas. Kemudian mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Iya dong ya, karena hak dan kewajiban itu harus seimbang keduanya, sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, pelaksanaan keduanya harus seimbang agar terwujud keadilan. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Yang pertama, gunakan peralatan rumah tangga hanya yang bersifat hemat energi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang kedua, matikan alat elektronik, komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan. Ketiga, tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Sedangkan yang keempat, mematikan lampu dan peralatan elektronik saat akan tidur. Oke, sampai di sini pembelajaran kita dan sampai jumpa.